Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 139. Meskipun kedua pedang sama sekali berbeda, tetapi begitu punggung pedang Sangga Buana kena ditempel pedang kayu Sangaji, lantas saja sirna daya gunanya. Inilah ilmu Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti ciptaan Kiai Kasan Kesambi yang sangat tinggi nilainya, yang bersumber pada kekuatan hidup manusia. Ternyata pedang kayu dapat memusnahkan ketajaman pedang Sangga Buana yang tiada taranya di jagat ini. Sesungguhnya yang diajarkan Kiai Kasan Kesambi kepada Sangaji hanyalah merupakan suatu coretan huruf. Nampaknya sederhana. Tapi sesungguhnya gerakan itu adalah gerakan menghimpun tenaga sakti yang tersekap dalam tiap dada manusia. Mula-mula ciptaannya diambil dari ilham ilmu pancawara, gelombang angin pegunungan yang datang dan perginya cepat serta tak terduga. Kemudian tatkala Sangaji berlatih dengan pedang Sukayana yang beratnya 100 kati lebih, ia menggabungkan dengan jurus-jurus Kumayan Jati yang sederhana, ternyata serasi dan sejiwa. Dahsyatnya tak terkirakan. Permukaan laut yang kena sapunya melompat tinggi di udara dan melanda pantai dengan bergemuruh. Ini disebabkan karena sifat Kumayan Jati dan pedang Sukayana yang ternyata terbuat sebagian besar dari campuran baja, besi berani dan monal. Menghadapi Edo Permanasari, Sangaji tak mau menggunakan senjata berukuran besar dan terbuat dari besi campuran. Ia takut akan merupakan saluran tenaga sakti yang luar biasa dahsyatnya. Maka dipilihnya sebatang kayu yang sifatnya justru memusnahkan daya getaran. Perlunya, ia hanya menyalurkan tenaga angin saja yang kurang berbahayanya daripada daya getaran. Pada saat itu, di gelanggang pertarungan terdengarlah suara pedang Sangga Buana meraung berdengungan. Edo Permanasari memutar pedangnya luar biasa cepat. Penonton menjadi kabur dibuatnya. Namun dengan tenangnya Sangaji masih saja menggores-gores udara seakan-akan tidak memedulikan. Sekalipun demikian, gerakan Sangga Buana seperti terbendung tembok yang tiada kelihatan. Kemana saja larinya pedang Sangga Buana, selalu terpental balik. Bahkan lambat laun gerakan Edo Permanasari makin lambat, seolah-olah terbungkus oleh suatu perangkap halimun. Perlahan-lahan Sangaji menindihnya. Gerakan ilmu saktinya makin lama makin padat. Itu suatu tanda bahwa angin pancawara sudah tertimbun berjejal-jejal. Kalau mau, ia tinggal melontarkan saja. Dan Edo Permanasari akan terpental ke udara. Edo Permanasari sendiri nampak bertambah kewalahan. Berat pedangnya terasa bertambah berat dan berat. Manakala tenaganya susut, pedang Sangga Buana terseret arus tenaga sakti Sangaji. Ia mencoba menarik untuk menyingkir. Tetapi malahan terseret melingkar-lingkar. Gugup ia menebas. Namun pedangnya tak pernah dapat menyentuh pedang kayu. Ia jadi kebingungan. Sebab pedangnya tak bisa lagi ditarik atau ditusukkan. Sekarang ia menjadi jeri. Dan selama hidupnya baru kali itu, ia berkecil hati. Suatu peristiwa yang baru dialami. Setelah mendekati 400 jurus, makin nampaklah ia kepayahan. Ia mencoba mengganti ilmu pedangnya yang lain. Namun hasilnya masih nol besar. Mau tak mau ia benar-benar merasa keripuhan. Dalam pada itu, Sangaji sudah memasang jaring-jaring serangan. Sedikit demi sedikit ia mempersempit lingkarannya. Bagi orang lain, tiada mengetahui dengan pasti apakah dia lagi menyerang atau bertahan. Hanya Andangkara, Tatang Sontani, Tubagus Simuntang, Dwi Jendra, Walisana, Dadang Wiranata dan Ratna Bumi yang tahu. Sedang Otong Surawijaya yang ilmu kepandaiannya setingkat lebih rendah dari mereka belum dapat menangkap inti lingkaran Sangaji yang makin lama makin menjadi sempit. Memang ilmu sakti Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti ciptaan Kiai Kasan Kesambi isinya gerakan lingkaran melulu. Lingkaran kecil dan lingkaran besar. Namun tetap bergerak tak ubah gelombang samudera yang tiada hentinya. Tetapi tahu-tahu terdengar suara pekik Edo Permanasari terkejut. Semua penonton menajamkan penglihatan. Edo Permanasari nampak mundur selangkah. Kemudian dengan memekik tinggi, tiba-tiba masuk ke dalam perangkap jaringan sambil menusukkan Sangga Buana. Itulah suatu jurus mati bersama lawan. Dalam terkejutnya, Sangaji menjepit ujung punggung pedang. Dengan tenaga saktinya yang luar biasa dahsyatnya, seketika itu juga pedang Sangga Buana terlengket erat. Kemudian tangan kanannya yang memegang pedang kayu terangkat ke atas dan turun hendak menebas. Tiba-tiba terdengarlah suara, "Ampunilah dia."
Mendengar suara itu, Sangaji kaget. Ia sudah terlanjur menurunkan pedang kayunya dengan deras hendak menebas lengan. Tetapi tak kecewa ilmu sakti keris Kiai Tunggul Manik yang meresap dalam dirinya. Dalam rasa kagetnya, masih saja ia bisa memencengkan tebasan. Karena terjadi suatu pertentangan, terbitlah kesiur angin timbunan Pancawara. Dan dengan tak terkendalikan lagi, meledaklah gumpalan ilmu Kumayan Jati. Sebelum sadar apa akibatnya, tubuh Edoh Permanasari terangkat naik dan terbanting tinggi seperti benda tipis ringan yang terlemparkan ke udara. Di tengah gemuruh sorak dan pekikan, Sangaji menoleh ke arah suara tadi. Ia melihat Kamarudin berdiri sempoyongan dengan gumpalan darah di mulutnya. Dengan hati terkesiap ia melesat menghampiri. Kiranya semenjak tadi dalam diri Kamarudin terjadilah suatu pergulatan seru antara dendam dan kisah asmaranya. Melihat Edoh Permanasari, hatinya meledak bagaikan guntur. Itulah disebabkan, lantaran teringat seluruh anggota keluarganya dibinasakan oleh iblis itu. Tetapi begitu melihat Edoh Permanasari dalam bahaya, tanpa disadarinya memintakan ampun. Bagus, itu suatu tanda bahwa ia sudah dapat memenangkan rasa dendamnya dengan suatu keikhlasan. Namun bagi dirinya sendiri, akibatnya sangat runyam. Seperti diketahui ia baru saja kena racun berbahaya. Pertolongan Sangaji terhadapnya sekedar pertolongan pertama, ia belum sempat merawat, lantaran terjadilah perkembangan peristiwa. Dengan demikian, racun itu berkembang lagi. Dan lantaran dalam dirinya terjadi suatu guncangan racun lantas saja menyerang jantung. Itulah sebabnya, begitu habis melepaskan ucapan, segumpal darah meloncat ke tenggorokan. Paman, kau sebenarnya belum boleh mengeluarkan tenaga, kata Sangaji dengan gugup. Dengan mata jernih, Kamarudin menentang pandang Sangaji. Kemudian mengalihkan pandang kepada tubuh Edoh Permanasari yang mulai turun deras dari udara. Ia tersenyum di pinggir mulut berbareng berbisik, "Terima kasih." Setelah berkata demikian, tubuhnya lunglai. Cepat Sangaji menyambar tubuh Kamarudin hendak membantu dengan tenaga getah saktinya. Tetapi maut lebih cepat lagi. Kepala Kamarudin tunduk. Dan ia sudah tidak lagi di dalam percaturan dunia, dengan membawa suatu kemenangan besar dalam dirinya. Dalam pada itu Edoh Permanasari sudah turun ke bumi dengan selamat, wajahnya pucat lesi. Melihat Kamarudin mati dalam pelukan Sangaji, ia memutar badan dan berjalan tertatih-tatih meninggalkan gelanggang. "Hai," seru Sangaji. Ini. Hai apa? Bukankah kau yang membunuhnya?" sahutnya. "Mengapa aku?" Sangaji heran. "Buktinya dia mati di pelukanmu." Mendengar jawabannya, Sangaji tergugu. Lantas saja teringatlah dia kepada persoalannya sendiri. "Hai, kenapa Kamarudin mati dalam pelukannya? Apakah ini suatu lambang kisah asmara yang buruk baginya?" Betapapun juga, kisah asmara itu merunyam pula dalam diri Edoh Permanasari. Tanpa menoleh, terus saja ia turun gunung. Murid-muridnya segera mengikuti. Melihat kepergian Edoh Permanasari beserta murid-muridnya, Sangaji buru-buru memanggil Ida Kusuma. "Nona, tolong haturkan pedang Sangga Buana ini. Maaf dengan terpaksa aku tadi merampas pedang pusaka yang sangat menakutkan hatiku." Wajah Ida Kusuma menjadi merah jambu. Tiba-tiba saja ia menjadi kikuk pula. Kiranya semenjak ia melihat kegagahan Sangaji, hatinya sudah terampas dengan tak disadarinya sendiri. Keruan saja begitu ia berhadap-hadapan dengan Sangaji secara tak terduga-duga, jantungnya berdegupan. Sebaliknya Sangaji mempunyai kesan baik terhadap gadis yang molek itu. Itulah sebabnya ia bersikap ramah. Sekali lagi Sangaji mengangsurkan pedang Sangga Buana lebih dekat lagi. Kali ini Ida Kusuma tersadar. Tersipu-sipu ia menerima sambil berkata setengah berbisik, "Terima kasih." Hanya sekejap adegan itu, namun bagi Ida Kusuma akan merupakan kenangan yang paling indah. Dengan perlahan-lahan ia memutar badannya dan segera mengikuti gurunya menuruni dataran tinggi. "Wah," kata si jahil Otong Surawijaya, "coba dia tak dititipi pedang Sangga Buana, pastilah akan betah berada di sini." Mendengar kata-kata Otong Surawijaya, wajah Sangaji terasa menjadi panas. Sekonyong-konyong terdengarlah suara melengking panjang. "Hai anak muda, numpang tanya siapakah namamu?" Dengan tersipu-sipu Ida Kusuma menerima pedang Sangga Buana dari tangan Sangaji sambil berkata setengah berbisik, "Terima kasih."
Hanya sekejap adegan itu, namun bagi Ida Kusuma akan merupakan kenangan yang paling indah. Sangaji menoleh. Melihat seorang kakek berperawakan pendek tipis, cepat-cepat ia membungkuk hormat seraya menyahut, "Aku bernama Sangaji." "Nama bagus," kata kakek itu. Tiba-tiba seorang kakek pula berperawakan tinggi jangkung muncul di belakang kakek yang pertama. Terus menyambung, "Hei, hei, nama itu seperti namaku waktu bayi." "Mana bisa," bentak kakek pendek tipis. "Benar. Ibu yang bilang. Tapi lantaran aku sakit bengek terus-menerus lantas namaku diganti dengan si Begok." Ia menungkas dengan sungguh-sungguh. Lalu berkata nyaring kepada Sangaji, "Anak muda, kakek ini adalah kakak seperguruanku. Namanya Sianyer." "Begok." Orang tidak bertanya, "Mengapa kau usilan?" "Habis, belum kau sudah menumpang tanya namanya. Menurut pantas kau harus membalas." Mendengar serentetan tanya jawab antara kedua kakek itu, Sangaji tersenyum. Rupanya yang bernama Begok lebih jujur dan lebih ramah daripada kakek Sianyer. Ketujuh aliran penggerebek dataran tinggi Gunung Cibugis, tinggal 4 golongan yang belum maju ke gelanggang. Edo Permanasari dan Sindung Riwut dari Gunung Gembol sudah meninggalkan gunung. Sedang anak murid Mandalagiri sudah menyatakan tidak berhak maju ke gelanggang, karena Kusuma Winata dikalahkan Andangkara. Kini tinggal pendekar-pendekar dari Gunung Kencana, Gunung Ascupan, Gunung Gilu dan Muara Binuangeun. Maka berkatalah Sangaji minta keterangan, "Sebenarnya Aki berdua mewakili golongan manakah?" "Aku sih, mewakili diriku Sen," sahut Begok. Tetapi mendadak dipotong Sianyer. "Begok, kenapa sih mulutmu ngoceh tak keruan?" Iya, mulut keranjingan, anak muda, lantaran mulutku keranjingan, kata-kataku tadi jangan kau anggap." Sangaji tersenyum. Sewaktu hendak menyahut, Sianyer berkata dengan suara nyaring, "Kami mewakili perguruan Muara Binuangeun. Karena kau sudah merusak nama baik para pendekar yang datang kemari, maka kami berdua terpaksa menyelesaikan dengan jalan mengambil nyawa." Setelah berkata demikian, ia menghunus goloknya. Begok menghunus goloknya pula sambil berkata, "Kau hendak kami keroyok seperti lalat mengeroyok onde-onde kerbau. Karena itu yang hati-hati." Dengan hormat Sangaji menyahut, "Apakah tiada jalan lain?" "Tidak. Sama sekali tidak," tungkas Sianyer. "Menurut pendapatku, tidak benar. Mengambil nyawa adalah kejam. Kita tadi bertanding secara ksatria. Menang kalah, bukankah sudah lumrah terjadi dalam suatu pertarungan? Mengapa Aki berkata aku merusak nama baik para pendekar yang kuhormati?" kata Sangaji. Benar juga," sahut Begok. "Jadi menurut pendapatmu kalau kita kalah, nama kita tidak jadi rusak?" "Sama sekali tidak." "Kalau begitu, Kak Sianyer, anak muda ini bilang tidak merusak nama baik. Kalau begitu..." "Diam," bentak Sianyer gregetan. "Mulutmu kenapa ngoceh tak keruan?" "Oh, iya, mulut keranjingan." Begok mengumpat mulutnya sendiri dan terus mendekapnya erat-erat. Kemudian berkatalah Sianyer, "Ini soal hidup dan soal mati. Karena itu, terpaksa aku mengambil nyawamu. Anak-anak murid Muara Binuangeun sudah terlalu banyak tewas di ujung pedang kaum himpunan Sangkuriang." Mendengar ujar Sianyer, rupanya Begok tak kuasa lagi mendekap mulutnya. Terus saja menyahut, "Baiknya kau mengaku kalah. Habis sih, jurus kita berdua ini kalau main keroyok sangat berbahaya. Rasanya tidak adil. Lekaslah mengaku kalah. Lantaran jurus keroyokan kita itu, lihat, aku akan berada di sini dengan golok melintang, sedang kakakku seperguruan menyerang dari sana dengan golok kita." "Diam! Diam! Diam!" bentak Sianyer sambil menumbuk-numbukan kakinya di atas tanah. "Kenapa mulutmu ngoceh tak karuan?" "Oh, iya, mulut keranjingan," umpat Begok kepada mulutnya sendiri. Kali ini dia hendak berusaha sungguh-sungguh menguasai mulutnya. Maka goloknya dikempit dan kedua tangannya mendekap mulutnya kencang-kencang. Mau tak mau Sangaji tersenyum juga. Teringatlah betapa pendekar-pendekar sakti itu kerap kali mempunyai adat aneh, mirip manusia gendeng. Maka di dalam hatinya, tak mau ia meremehkan. Benar saja. Sekonyong-konyong Sianyer bersuit nyaring. Dan Begok yang masih mendekap mulutnya, cepat-cepat menyambar goloknya. Dan mulutnya lantas ngoceh lagi, "Anak muda, kau bersenjata apa?" "Ini," sahut Sangaji sambil memperlihatkan pedang kayunya.
Tak mau. Tak mau, kata Begok seraya mundur. Mengapa? Sangaji heran. Kami berdua bersenjata golok pusaka peninggalan Raja Ciungwanara, masakan kau akan melawan dengan ranting kayu? Itu tak adil. Tak mau. Tak mau. Ah benar, Sangaji menyahut dengan suara ramah. Melawan Aki berdua masakan pantas hanya menggunakan ranting pohon. Tapi karena pedang kayu ini sudah berjasa besar, biarlah kutanamnya baik-baik. Dengan menjepit pada kedua jarinya, pedang kayu lalu disambitkan ke tanah. Kret! Dan pedang kayu itu lenyap ke dalam bumi. Yang nampak hanyalah lubang kecil tak ubah lubang jangkrik. Pameran tenaga sakti, tiada seorang pun di antara mereka yang sanggup melakukan. Itulah sebabnya setelah terdiam sebentar, para pendekar kedua belah pihak bersorak-sorak dengan tepukan riuh rendah. Begok pun tak mau ketinggalan. Dengan mengempit goloknya, ia bertepuk-tepuk tangan sambil berjingkrakan. Masih mulutnya nyerocos? Bagus. Bagus. Sekarang kau bersenjata apa? Sebenarnya menilik watak Sangaji yang sederhana dan berhati mulia, tidak mungkin dia memamerkan kepandaiannya di hadapan umum. Hari itu tidak hanya memamerkan kepandaiannya saja, tapi pun banyak berbicara. Soalnya ia menghadapi satu persoalan yang luar biasa sulit. Ia harus menggertak dahulu berbareng menanamkan rasa persahabatan agar kaum penyerbu mau menarik diri dan meninggalkan gunung. Maka begitu mendengar ujar Begok, segera ia menyahut, aku sendiri tidak membawa senjata apapun. Menurut pendapat Aki, aku harus bersenjata apa? Kau ini lucu, anak muda. Aku bukan gurumu maupun temanmu bergurau. Sebaliknya aku adalah lawanmu. Masakan aku harus mencarikan senjata yang cocok bagimu? Tentu saja akan membuatmu rugi. Ya tidak. Biarlah Aki yang memilihkan senjata, kata Sangaji setelah berpikir sejurus. Aneh. Jadi kau menurut senjata apa saja yang kupilihkan untukmu? Sangaji mengangguk. Dan Begok mengusap-usap jenggotnya yang tumbuh serabutan. Katanya berkomat kamit, melihat gerak-gerikmu tadi, kau ini seorang pemuda penjelmaan malaikat. Dengan tangan kosongmu, agaknya kau mampu juga melawan kami berdua. Baiklah. Kalau perlu aku akan bertangan kosong saja. Mana bisa begitu? Mana bisa begitu? Begok berjingkrakan. Begini saja. Ia melayangkan penglihatan. Matanya berhenti kepada sebuah tiang paseban gedung markas besar yang sudah terbakar separuh. Di antara puing-puing temboknya, tiang paseban terang terbuat dari besi. Ukuran tiang itu sebesar sepelukan kanak-kanak. Beratnya tak kurang dari setengah ton, 500 kg. Tingginya 3 meter lebih. Dan melihat tiang paseban itu, timbullah kenakalan Begok. Terus saja ia menuding sambil berseru, itu saja. Kukira kau paling cocok bersenjata galah besi segede itu. Terang sekali maksud Begok hanya bergurau. Tak terduga, Sangaji terus menghampiri tiang paseban dan dicabutnya. Dengan sekali tarik, ambrollah tiang itu. Dan tembok yang sudah hangus termakan api, runtuh berguguran. Hai. Aku cuma bergurau saja. Kau, seru Begok kebingungan. Namun seolah-olah memegang sebatang senjata yang enteng, tiang besi itu diputar-putar di atas kepalanya. Dahulu ia pernah mencoba kekuatannya. Ternyata dia dapat menjebol batu pegunungan untuk dibuatnya sebuah kubu pertahanan darurat. Tenaga dahsyat demikian membuat kagum pendekar-pendekar sakti dan kini pun demikian. Melihat Sangaji dapat menjebol tiang paseban dan kemudian memutar-mutarkan di atas kepala, semua orang ternganga sampai suasana gelanggang jadi sunyi hening. Benar-benar kau penjelmaan malaikat. Bagaimana mungkin kau? Jerit Begok kagum. Dan mendengar suara Begok, barulah semua orang bersorak dengan gemparnya. Sianyer yang semenjak tadi berdiam diri, saat itu tersadar, ia insyaf, bahwa lawan yang dihadapinya bukan lawan lumrah. Selama hidupnya, baru kali itu ia menjumpai seorang pemuda yang memiliki tenaga raksasa begitu dahsyat. Maka ia melintangkan golok pusakanya untuk segera menyerang. Maaf, katanya. Dan sekali berkelebat, goloknya menebas kepala. Dengan memutar tiang besinya, Sangaji menangkis tebasan golok. Terang! Begok hayo, seru Sianyer. Apakah kita berkelahi dengan sungguh-sungguh? Begok menegas. Masakan tolol begitu?
Tentu saja. Apakah kau mau mampus? Ah, iya. Begok terkesiap. Terus saja ia membabat pinggang. Kedua kakek itu meskipun nampaknya ketolol-tololan sebenarnya ilmu kepandaiannya sangat tinggi. Mereka adalah adik seperguruan Ganis Waluran, seorang tokoh sakti di Jawa Barat yang mendirikan aliran Muara Binuangeun. Dalam penggerebekan ke dataran tinggi Gunung Cibugis, Sianyer dan Begok ditugaskan oleh kakak seperguruannya untuk mewakili dirinya. Ilmu golok mereka serasi dan senyawa. Mereka mempunyai cara bermain golok sendiri yang sukar diduga lawan. Lantaran cara menyerang dan pertahanannya bertentangan dan tak menurut aturan. Sehingga nampaknya berserabutan sesuka hatinya. Untunglah Sang Aji bersenjata tiang besi berukuran panjang 3 meter lebih. Maka dengan hanya memutarkan tiang besinya, sudah dapat menyapu kedudukan mereka. Dan mereka pun sebaliknya tak dapat mendekati. Sesudah bertarung kira-kira 15 jurus, tiba-tiba Sang Aji melemparkan senjata tiang besinya tinggi di udara. Sebelum Begok dan Sianyer sadar apa yang hendak dilakukan, tengkuk mereka sudah kena cekup dengan berbareng. Karena tenaga sakti Sang Aji sangat dahsyatnya, mereka mati kutu dengan mendadak. Sang Aji sendiri dengan cepat melesat mundur. Dan tiang besi yang terlempar di udara mulai terjun dengan dahsyat mengancam kepala Begok dan Sianyer. Dalam keadaan tak dapat berkutik, kepala mereka pasti remuk apabila tertimpa tiang besi demikian besarnya. Dan melihat adegan demikian, semua orang menjerit cemas. Sekonyong-konyong Sang Aji mengayunkan tangannya mengibas tak ubah sebatang pedang. Tak. Tiang besi itu terpotong menjadi 2 bagian dan terdorong minggir. Dan dengan tersenyum, Sang Aji menepuk pundak Begok dan Sianyer seraya berkata hormat, "Maaf. Aki senang bergurau, jadi aku pun ikut-ikutan pula." Begok dan Sianyer dapat bergerak seperti sedia kala. Mereka terlongong-longong. Sianyer nampak bersedih hati. Dengan muka penuh prihatin ia memandang Sang Aji. Kemudian berkata dengan putus asa, "Sudahlah, anak muda. Kami menyatakan kalah." "Tidak bisa. Tidak bisa," tungkas Begok. "Ini tadi kan bersenda gurau, bukan?" Sang Aji tidak melayani, ia hanya tersenyum. Kemudian berkata, "Lalu kehendak Aki bagaimana?" Belum lagi Begok menyahut, tiba-tiba terdengarlah suara Manik Angkeran. Memang kakek jelek bermuka tebal. Mendengar ujar Manik Angkeran, Begok menoleh sambil melototi. Katanya galak, "Kau tahu apa? Kau tahu apa?" Manik Angkeran membalas mendamprat. Begok mencibirkan bibirnya. Manik Angkeran menirukan pula. Kenapa usilan? Kenapa usilan?" Ditirukan demikian, Begok kebingungan juga. Dengan menggaruk-garuk kepala ia mencoba mencari jalan lain. Sianyer tidak bersabar lagi. Mendamprat, "Kenapa sih mulutmu ngoceh tak keruan?" Biasa, mulut keranjingan, dan terus saja Begok mendekap mulutnya kuat-kuat. Dalam pada itu, terbitlah suatu kegemparan di pihak kaum penyerbu. Alang-alang Cakrasasmita yang menjadi pucuk pimpinan penyerbuan, gusar bukan kepalang. Kemenangan sudah berada di depan hidungnya. Tapi lantaran anak muda yang tak dikenal itulah, membuat rencana penghancurannya runyam tak karuan. Memikir demikian ia terus berteriak, "Hai, rekan Panjang Mas dari Gunung Kencana! Dan rekan Ratu Kenaka dari Gunung Aseupan. Di antara kita, tinggallah kita bertiga. Mari kita maju berbareng." Terang sekali, ia menganjurkan suatu pengeroyokan dengan sekaligus. Sudah barang tentu, kaum himpunan Sangkuriang memaki-maki kalang kabut. Potong Surawijaya si mulut jahil lantas saja berteriak nyaring. "Macam manusia begitu, masakan termasuk golongan satria? Hai alang-alang! Muka-muka kau sembunyikan di mana?" Tetapi Sang Aji bahkan menjadi senang. Semenjak tadi ia berprihatin mengingat lawannya akan bertempur secara bergiliran. Inilah bahaya. Sebab betapapun juga, ia akan menjadi letih. Terus saja ia mengencangkan ikat pinggangnya bersiaga penuh-penuh. "Hai, anak muda," seru Begok. "Alang-alang, Panjang Mas dan Ratu Kenaka mempunyai ilmu kepandaian yang sangat tinggi. Corak ilmunya seragam dengan ilmu kami berdua. Jika mereka bergabung, dahsyatnya tak dapat diukur. Biarpun malaikat akan lari terbirit-birit. Masakan kau bisa melawan tenaga gabungan kami?" "Aku akan mencoba, Aki," jawab Sang Aji.
Hai, jangan main coba-coba. Ini soal nyawa. Kalau kau sampai tewas, siapa yang rugi? Hai, anak muda. Apakah kau sudah kawin? Sang Haji terkejut. Entah apa sebabnya, mendadak saja berkelebatlah dua bayangan dalam otaknya. Sony De Hoop dan Titi Sari. Melihat mereka dalam benaknya, timbullah suatu kegelisahan dalam hati. Sony De Hoop hari ini pasti mencari aku. Dan hari ini di manakah Titi Sari berada? Ia jadi bersedih hati. Alangkah akan lain keadaan hatinya, apabila waktu itu Titi Sari berada di sampingnya. Gadis yang berotak encer itu, pasti bisa memecahkan persoalan yang sedang dihadapinya. Tetapi di mana Titi Sari pada hari itu berada, hanya setan dan malaikat-malaikat yang tahu. Melihat Sang Haji hendak dikerubut 5 tokoh-tokoh sakti, Manik Angkeran tak dapat menahan hatinya. Terus saja ia memasuki gelanggang. Dengan menuding Begok ia berkata nyaring, "Ini tidak adil. Tidak adil, kalian sudah pantas menjadi kakekku. Masakan main kerubut terhadap cucunya." Di antara kelima tokoh sakti tersebut, hanya Begok yang berhati jujur. Ditegur Manik Angkeran, ia tak bersakit hati. Setelah berpikir-pikir sebentar, ia mengempit goloknya. Kemudian sambil menggaruk-garuk kepalanya, ia menyahut, "Ya, benar. Rasanya memang tidak adil. Tapi dia bilang mewakili himpunan Sangkuriang. Kalau dipikir, himpunan Sangkuriang tinggal runtuhnya saja. Namun kami tunduk pula kepada kehendaknya. Masakan begini tidak adil?" Si Anyer mengenal lagak lagu adik seperguruannya itu. Nampaknya seperti orang tolol, tetapi sebenarnya berotak jujur dan cerdik. Kalau tidak, masakan dia bisa memiliki ilmu kepandaian tinggi? Maka mendengar adik seperguruannya berkata demikian, ia mengangguk kecil menyetujui. Sebaliknya Manik Angkeran mempunyai bakat setengah liar seperti Fatimah. Meskipun ujar pendekar Begok masuk akal, namun tetap ia membantah. Katanya, tetap tidak adil. Tetap tidak adil. Kalian berdua tadi sudah kalah. Masakan sekarang mau ikut-ikutan mengkerubut pula? Coba bilang, masakan begini adil? Begok menggaruk-garuk kepalanya. Dahinya berkerut-kerut, seakan-akan otaknya mendadak menjadi ruwet tak keruan. Sebagai orang jujur ia mengakui kebenaran ucapan Manik Angkeran. Namun ia tak boleh mengalah. Akhirnya ia melemparkan pandang kepada Sang Haji. Sang Haji sendiri masih disibukkan urusan pribadinya. Tatkala mendengar serentetan perbantahan Manik Angkeran dan Begok, ia mempunyai kesempatan untuk mengamat-amati segenap lawannya. Terhadap pendekar alang-alang Cakrasasmita dan Panjang Mas, ia masih asing. Tapi begitu melihat wajah pendekar Ratu Kenaka, hatinya terkesiap. Dialah yang semalam meracun Kamarudin dan dirinya juga setelah mengadu kekuatan. Terhadap tenaga sakti orang itu, ia tak usah khawatir. Sebaliknya ia harus berjaga terhadap bisa dan racunnya. Orang demikian, pasti pula dapat berlaku licik di luar dugaan. Orang itu bernama Ratu Kenaka. Berasal dari perguruan Gunung Aseupan. Terdengar andangkara mengisiki. Tiada istimewanya. Hanya saja harus berjaga-jaga terhadap tipu muslihatnya yang licik. Mendengar bisikan itu, hati Sang Haji terbangun. Entah apa sebabnya, tiba-tiba pandangnya menyala tanpa dikehendakinya sendiri. Dalam pada itu, terdengar Begok berkata kepada Panjang Mas. "Ah, inilah si Panjang Mas. Sebentar kalau tak tahan, akan jadi si panjang kaki. Wah, bakal hebat jadinya." Panjang Mas adalah pendekar angkuh. Di atas Gunung Kencana ia hidup tak ubah seorang raja yang diagung-agungkan. Kini mendadak diolok-olok oleh seorang adik yang ketolol-tololan. Keruan hatinya murka. Sekali menarik pedangnya, ia terus menikam. Gerakan serangannya ternyata cepat luar biasa. Seperti kilat menusuk cakrawala, ia menebas pinggang dan pundak Begok dengan sekali gerakan. Dalam terkejutnya, cepat-cepat Begok menangkis dengan goloknya. Terang! Golok dan pedang berbenturan hebat. Serangan Panjang Mas kena ditangkis dalam satu gerakan pula. Si kakek Begok yang nampaknya ketolol-tololan itu, ternyata seorang pendekar yang memiliki kepandaian tinggi. Seumpama ilmu goloknya belum mencapai tingkatan tinggi, tidaklah mudah menangkis serangan pendekar Panjang Mas yang begitu cepat dan terjadi dengan tiba-tiba pula. Panjang Mas kaget. Ia kena tergetar mundur. Ia tercengang.
Bego pun kena tergetar mundur pula. Dia pun tercengang. Akhirnya kedua pendekar itu saling tercengang dan saling mengagumi ilmu kepandaian masing-masing. Selama hidupnya belum pernah mereka bertemu. Dengan gebrakan itu, tahulah mereka bahwa ilmu simpanannya masing-masing ternyata datang dari satu sumber yang sama. Pikir Panjang Mas, ilmu perguruan Muara Binuangeun ternyata hebat juga. Kalau kita berempat bergabung menjadi satu, betapa hebat pun bocah itu pasti takkan tahan dalam beberapa gebrakan saja. Setelah berpikir demikian, segera ia berpaling kepada alang-alang Cakrasasmita. Katanya, kau sudah bersiaga. Pada zaman mudanya, alang-alang pernah mengadu kepandaian melawan Panjang Mas. Dalam suatu pertempuran seru, ia kalah seurat. Menurut pantas, sudahlah wajar Panjang Mas berada pada tingkatan lebih atas. Namun di depan umum, tak sudi ia kalah perbawa. Apalagi ia dipilih pula sebagai ketua dalam aksi penggerebekan itu. Maka dengan mengangkat hidungnya ia berjalan dengan lagak tuan besar. Kemudian memberi perintah kepada bawahannya agar membawa pedang pusakanya. Pedang pusaka Gunung Gilu terkenal tuahnya. Racun dan bisanya sangat berbahaya. Itulah sebabnya, murid-murid Gunung Gilu disegani orang. Bukan karena ilmu kepandaiannya tetapi racun serta tipu muslihatnya. Kini 4 orang datang dengan membawa sebuah niru panjang. Di atasnya nampak sebilah pedang bersarung hijau. Tahulah orang, bahwa itulah pedang yang sangat berbahaya. Apakah bocah itu benar-benar memiliki ilmu siluman? Katanya angkuh sambil mengambil pedangnya. Panjang Mas menunggu sampai 4 orang murid Gunung Gilu keluar dari gelanggang, kemudian menyahut, nanti bisa kita buktikan bersama. Cuma kakek tolol ini rupanya memiliki ilmu golok lumayan juga. Terima kasih Gan, ujar Begok dengan meninggikan hidungnya. Baiklah. Mari kita mulai, ajak alang-alang Cakrasasmita. Ia menghunus pedangnya. Suatu sinar hijau berkedip jernih suatu bukti bahwa pedang itu benar-benar bukan sembarang pedang. Lalu berkata kepada Sang Aji, kau sudah siap? Senjata apa yang hendak kau gunakan? Melihat ketua pihak penggerebek sudah maju ke dalam gelanggang, timbullah maksud Sang Aji hendak membuatnya takluk benar-benar. Dengan demikian, di kemudian hari mereka takkan bakal mengulang macam penggerebekan lagi. Sekali mengibaskan tangannya, pedang kayu yang tadi berhasil mengalahkan pedang Sangga Buana sudah berada dalam genggamannya. Lalu berkata, aku datang kemari tanpa senjata. Senjata yang kumiliki hanyalah pedang kayu ini. Mendengar keputusan Sang Aji, pendekar-pendekar himpunan Sangkuriang terkesiap. Memang mereka tadi menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa perkasa pedang kayu di tangan Sang Aji sampai dapat mengalahkan ketajaman pedang Sangga Buana yang tiada duanya dalam dunia ini. Tapi kini, dia harus menghadapi 5 orang dengan sekaligus yang masing-masing bersenjata pusaka andalannya. Sedikit saja terbentur salah sebuah senjata lawan, pasti akan patah. Bagus. Jadi kau tak memandang mata kepada ilmu himpunan Jawa Barat, bukan? Ujar alang-alang Cakrasasmita. Sama sekali tidak, sahut Sang Aji dengan takzim. Aku hanya pernah mendengar, betapa perkasa pendekar Ciung Wanara tatkala mengalahkan Arya Singgela yang sakti pada zaman Pajajaran. Sayang, apa sebab aku lahir terlambat? Dengan begitu tak dapat menyaksikan keperkasaan leluhur kita pada zaman dahulu. Pendekar Begok yang berhati jujur menggaruk-garuk kepalanya. Setelah berdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Menyahut, "Ai benar, memang ilmu kita tak dapat dibandingkan dengan ilmumu yang tinggi. Cuma saja, berilah kami kesempatan mengeroyokmu. Tapi berhati-hati loh, sebab ilmu gabungan kita sangat hebat. Mereka di sana dan kami di sini." Lantas, "Diam. Kenapa mulutmu ngoceh tak keruan?" bentak Sianyer kakak seperguruannya. "Oh, iya, mulut keranjingan," umpat Begok kepada mulutnya sendiri. Dalam pada itu mereka berempat sudah mengambil sudut serangan. Hanya Ratu Kenaka yang masih saja berada di luar garis pertempuran. Tiba-tiba membentak, "Anak Jandarudin! Meskipun hebat kepandaianmu, masakan berani menghina tumpuan ilmu sakti Jawa Barat? Kau memang bocah bosan hidup." Belum lagi suaranya lenyap, pedangnya berkeredik menusuk punggung dengan cepat. Terang sekali ia sengaja hendak menyerang secara menggelap, selagi Sang Aji terlibat dalam suatu percakapan. Tetapi Sang Aji sama sekali tak memutar tubuhnya untuk menghadapinya. Ia menunggu sampai ujung pedang Ratu Kenaka nyaris meraba bajunya.
Kemudian dengan mendadak, ia mengayunkan kakinya ke belakang. Tahu-tahu ujung pedang Ratu Kenaka kena injak. Dan Ratu Kenaka sendiri berusaha dengan sekuat tenaganya hendak menarik pedangnya. Namun sama sekali tak bergeming, sehingga keringat dinginnya membasahi tubuhnya. Perlahan-lahan Sangaji memutar tubuhnya dan menatap wajah Ratu Kenaka dengan mata menyala. Selama hidupnya, memang ia membenci manusia yang senang menggunakan racun. Itulah disebabkan, karena gurunya hampir tewas semata-mata kena racun jahat. Juga dirinya sendiri pernah mengalami kena serangan beracun beberapa kali. Untung dalam dirinya mengalir getah sakti Dewa Daru sehingga ia terbebas dari akibatnya. Sekarang, ia menghadapi seseorang yang kemarin malam hampir saja berhasil menewaskan Inu Kertapati dan kawan-kawannya karena racun berasapnya. Maka tidaklah mengherankan, bahwa hatinya tiba-tiba menjadi geram. Katanya kemudian, kenapa kau senang menyerang lawan dengan cara menggelap? Bukankah namamu yang agung akan jadi merosot? Wajah Ratu Kenaka waktu itu nampak merah padam. Seluruh tenaganya lagi dikerahkan untuk menarik pedangnya yang kena injak. Itulah sebabnya, tak sempat ia menyahut. Melihat begitu, Sangaji tiba-tiba mengendurkan injakannya dengan dibarengi gerakan mendorong. Hebat akibatnya karena Ratu Kenaka sama sekali tak menduga perubahan dengan mendadak itu. Ia sudah terlanjur mengerahkan segenap tenaganya untuk menarik. Di luar dugaan, sekonyong-konyong menjadi kendor dibarengi tenaga dorongan pula. Keruan saja, ia kehilangan keseimbangan. Seketika itu juga, ia terhuyung ke belakang. Kemudian suatu tenaga luar biasa besarnya, menumbuk dadanya lewat pedangnya. Ia terpelanting mundur lagi tanpa dapat mempertahankan diri sedikit pun juga. Pedangnya terdengar bergemerincing beberapa kali. Tahu-tahu ia tinggal menggenggam hulu pedangnya sedangkan pedang itu sendiri, patah menjadi 9 potong. Bersambung ke bab 140. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.